Lanjutannya itu pembinaan, pendampingan, pemagangan TPC kepada para pengusaha yang sudah memiliki track record yang baik gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada ya kan, tenaga-tenaganya sudah ada yang bekerja di industri, ya, kemudian pun juga sudah ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang digulirkan. Dan memang sampai saat ini pun juga bagaimana Kota Bekasi ini menjadi kota yang ramah lingkungan. Ya, jadi dari visi Kota Bekasi itu kita terjemahkan, ya, ada program yang disebut dengan AC hemat energi ramah lingkungan, ya. Nah, sehingga ini merupakan salah satu aktivitas di mana kemudian komunitas penggiat daripada AC hemat energi itu, ya kemudian kita ajak bicara. Ini kan tergolong ahli, kemudian pun juga ada komunitas yang perlu dididik dan latih. Karena memang kita pun juga berbicara tentang inkubator pentahelix, berarti kan melibatkan pemerintah. Pemerintah itu kan di situ ada Departemen Tenaga Kerja, ada Bu Ika sebagai kepala dinasnya. Kemudian saya minta bantuan ya kan untuk menggerakkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kota Bekasi ini ada 12 kecamatan, 56 kelurahan. Kalau masing-masing kelurahan ada 5 orang atau 10 orang dikali ya kan 56 aja udah berapa? Ya, hampir 500-an kan begitu. Belum lagi yang lain kan, makanya kehadirannya luar biasa dan saat itu PLT Wali Kota Bapak Triadianto hadir, ya, pun juga dari pejabat-pejabat pemerintah pun juga hadir di SDB Peranat Indonesia. Waktu itu ramai ya, semua elemen-elemen masyarakat itu kan hadir. Betul ya. Nah, terasa. Ini adalah momentum, gitu, momentum bagaimana bahan pendingin ini bisa disosialisasikan sebagai hemat energi. Nah, berarti kan tidak merusak lingkungan. Hemat energi ramah lingkungan. Begitu. Nah, itu di AC Pak, gitu kan. Kemudian kan yang saya tahu Pak Yus kemudian berkiprah dengan gagasan yang sangat menarik gitu kan, yaitu untuk membuat tabungan emas berasal dari sampah plastik. Nah, itu untuk anak-anak sekolah kan ya, gitu kan. Mungkin bisa diceritakan. Ya, kan? Sebetulnya ini kan kembali lagi kepada ramah lingkungan. Dan memang sebetulnya karena kita berbicara tentang inkubator pentahelix banyak unsur. Ya, memang kalau berbicara pribadi nggak ada uang gitu. Tapi sekali lagi kan how to lead, bagaimana kita menggerakkan sumber daya. Kan begitu. Konsep sebagai seorang pemimpin menggerakkan ya kan sumber daya yang lain ini adalah salah satu yang sangat vital. Ya kita gerakkan di situ ada Pegadaian, ya. Kemudian pun juga ada Rotary Club. Ya, sebagai CSR lah kan begitu ya. CSR-nya ya. Betul. Ya, penghimpun dana CSR ya. Gitu ya. Kemudian pun juga di situ ada sekolah, ya. Kemudian pun juga ada dari lingkungan, ya Kota Bekasi, termasuk waktu itu juga Pak Yayan hadir, kemudian pun juga Pak Triadianto pun juga sebagai PLT Wali Kota hadir, kemudian Pak Asep pun juga dari KCD, ya SMK untuk wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi pun juga hadir. Kemudian setelah itu kita melaksanakan drop box sampah digital. Nah, drop box sampah digital. Betul. Mengedukasi anak-anak sekolah untuk tidak membuang sampah plastik, tapi dimanfaatkan menjadi tabungan. Nah, itu kan gagasan yang terobosnya bagus dulu Pak Yusrodi yang lead bersama dengan tim itunya. Ya, memang kita juga dibantulah dengan teman-teman seperti Pak Tumbul kan gitu kan. Kemudian pun juga dari tim banyak lah, bukan hanya saya. Saya itu kan hanya sebagai pelaksana saja. Ya. Nah, sehingga dalam proses pelaksanaan itu alhamdulillah kemarin itu kita laksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Jadi sekolah gitu, betul. Yang masuk punya nominasi bagus ya gitu kan, jadi sebagai model gitu ya. Betul. Nah saat itu kan kepala sekolahnya juga Pak Asep kan gitu. Jadi anak-anak itu kalau di dalam lingkungan ada sampah-sampah plastik, kemasan-kemasan minuman botol. Nah kemudian langsung dimasukkan ke dalam drop box sampah itu. Nah di situ ada barcode ya. Kemudian langsung di setel ada aplikasi tertentu. Kemudian nanti akan keluar nilai rupiahnya. Nah nilai rupiah itu dikonversi kepada emas. Nah, sehingga anak-anak itu punya tabungan, di Pegadaian gitu, yang bisa dikonversi kepada emas. Gitu. Nah, jadi disitulah gitu ya, inkubator bagaimana mensinergikan potensi-potensi yang ada. Betul. Jadi akhirnya apa Pak Tatang? Pertama lingkungan bersih,
Apalagi plastik ini kan bisa ratusan tahun kalau tidak didaur. Betul, ya. Kemudian yang kedua menimbulkan kewirausahaan kepada masyarakat. Kemudian pun juga dari lingkungan sosial pun juga akan menciptakan keharmonisan. Nah, ini paling tidak satu terobosannya itu sampah plastik jadi tabungan emas kan gitu kan, dihimpun oleh satu badan usaha milik negara di Pegadaian gitu kan. Jadi kan itu edukasi yang sangat strategis bagi anak-anak. Nah, setelah itu kan Pak Yusrodi kemudian mengembangkan kegiatan gitu kan. Ini sesuatu yang mendasar juga itu tentang masuk ke program ketahanan pangan. Dan bukan lagi di Kota Bekasi, ini Pak Yusrodi meluas ke wilayah tetangganya Kota Bekasi, masih Bekasi juga di Kabupaten Bekasi. Sampai di situ terlibat dengan ada pemerintah desa, ada kelompok-kelompok elemen di desa, ada Gapoktan gitu kan, ada PKK, ada komunitas-komunitas sekolah sampai ke TKS dan sebagainya gitu kan ya. Seperti ketahui. Itu gimana cerita daripada awalnya supaya menginspirasi sahabat-sahabat di kampung inovasi juga. Ya kan sebetulnya di dalam inkubator pun juga sebetulnya ada komunitas ketahanan pangan. Selain daripada hidroponik, ya kan, untuk tanaman kota pun juga ada polybag, kan begitu. Nah pada saat kemudian ada seseorang yang saya anggap memiliki kemampuan lah di bidang itu, berkomunikasi bagaimana cara mengembangkan, ya agar kita ini bisa eksis ya. Ini pun juga salah satu dalam rangka menciptakan tenaga kerja profesional. Di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian ala kota, lahan terbatas gitu ya. Gitu. Metode sesuai dengan produktivitasnya gitu ya. Betul. Luar biasa Pak Yus. Sehingga akhirnya kita bina, ya sudah kalau misalnya Anda ingin lakukan, ayo kita lakukan, memang itu kita buat ya kan ada divisinya. Divisinya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Kalau tidak salah divisi itu kan pengembangan Pak Yusrodi selama ini melakukan eksperimen di halaman kampus ya. Betul. Tanaman-tanaman di polybag, gitu kan, di treatment gitu kan, sehingga tumbuh dan berkembang berbuah dengan baik gitu ya. Wah, itu ada hasilnya juga. Baru aja panen cabai hijau. Itu ya gitu kan. Kemudian diperluas di kebun yang luasnya 2 hektar itu. Iya betul. Jadi pada saat kemudian kita ingin mencoba, ya sudah kita siapkan polybagnya, kemudian pun juga bahan-bahannya ada dedak, kemudian juga ada ya kompos silahkan begitu ya. Nah kemudian setelah itu kita panggil beberapa mahasiswa, kemudian menanam di potrai.